Saudari-saudara, ibu bapak, para romo, suster, bruder, dan anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode 11. Dalam episode ini, bersama dengan Bapak Kardinal, kita akan dihantar untuk semakin mengenal 4 nabi pertama dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. 4 nabi pertama ini berkarya di kerajaan utara. Mari kita simak apa yang dilakukan para nabi dalam rangka menanggapi panggilan Tuhan. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya mengulangi lagi supaya bingkai sejarah yang ada di balik tulisan-tulisan sejarah itu dapat ditangkap dengan baik, karena bagi saya itu sangat penting untuk memahami kisah-kisah dan berbagai macam hal yang ada di dalam teks kitab suci kita secara sangat singkat. Kita sudah membicarakan sesudah Salomo meninggal, kerajaan itu pecah menjadi 2. Karena apa? Karena yang menggantikan Salomo, yaitu Raja Rehabeam, diminta oleh rakyat bagian utara wilayah Palestina untuk meringankan beban mereka. Tetapi raja itu malah mengatakan, saya akan memperberat beban yang pernah diberikan oleh Raja Salomo. Oleh karena itu, suku-suku di bagian utara tidak mau bergabung di bawah kekuasaan Raja Rehabeam, tetapi mengangkat seorang raja sendiri yang namanya Yerobeam. Yerobeam ini perlu mengkonsolidasikan kerajaan yang di utara yang ia pimpin. Apa yang dia lakukan supaya orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya tidak terus kembali ke Yerusalem untuk beribadah, maka dia mendirikan tempat ibadat yang baru, yaitu di 2 kota, Betel dan Dan. Dan ini nama kota. Tetapi apa yang dia lakukan mungkin untuk menarik masyarakat, rakyat supaya pergi ke tempat ibadah yang baru itu, ia memasang di dalam tempat ibadah itu patung 2 anak lembu emas. Maksudnya, karena wilayah utara itu sebagian besar, katakanlah 50% penduduknya adalah orang-orang Kanaan, dan orang-orang Kanaan itu menyembah Baal, dan Baal itu direpresentasikan di dalam patung anak lembu emas, maka dia memasukkan patung lembu emas di tempat ibadah yang dia dirikan itu. Tentu dengan demikian dia menjadi raja yang sangat membingungkan. Ini maunya apa? Karena di dalam teks yang sudah kita baca, Yerobeam ini mengatakan, inilah Allah-Allah, artinya Baal-Baal itu, yang memimpin kalian keluar dari Mesir. Jadi demi politik, ia menyalahgunakan agama. Hal yang sudah rupa-rupanya sejak dulu sampai sekarang tidak hilang dari sejarah umat manusia. Kita sampai di situ. Jadi konsolidasi politik dengan memanipulasi agama. Selanjutnya, dia diganti oleh Raja Omri. Kita bisa membaca sejarahnya pada
1 Raja bab 16. Jadi di dalam kisah ini nanti diganti-ganti, ada Raja Israel, ada Raja Yehuda, bergantian ceritanya. Apa yang dikatakan mengenai raja ini, 1 Raja bab 16 ayat 24, konsolidasi kerajaan lagi. Kalau raja sebelumnya mengkonsolidasikan dengan jalan agama, mendirikan tempat ibadah baru, Raja Omri ini mengkonsolidasikan kerajaannya dengan membeli satu gunung, Semer, dan menjadikan gunung itu pusat pemerintahannya, menjadi kota Samaria. 1 Raja bab 16 ayat 24. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria. Jadi tempat ibadah ada, pusat kerajaan ada. Tetapi kemudian penilaian macam apa yang diterima oleh Raja Omri ini? Ayat 25 sampai dengan 26. Itu seolah-olah referen. Kemudian, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Semakin lama semakin jahat, artinya semakin jauh dari semangat agama Yahweh. Sesudah itu, ada raja yang namanya Raja Ahab. 1 Raja bab 16 ayat 30. Mulai dari ayat 29 sampai 34, referennya sama. Bab 16 ayat 30. Ahab bin Omri, anaknya Omri, raja yang tadi disebut, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Menyembah Baal, ayat 31 sampai 33, untuk menyenangkan istrinya yang bernama Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Nah, ketika Yahwisme mulai luntur, dibuat luntur dengan macam-macam alasan oleh raja-raja itu, dan ini yang menjadi sangat penting, muncullah nabi-nabi. Ini nanti menjadi penting di dalam pemikiran iman. Nanti ada yang namanya istilah suara kenabian. Nah, ini nabi-nabi pertama munculnya pada zaman ini, pada zaman Ahab. Nabi yang pertama adalah Nabi Elia. Nah, saya ingin mengulangi apa yang sudah kita bicarakan waktu itu secara tergesa-gesa. Apa yang dilakukan oleh Elia, secara singkat, yang dia lakukan adalah memurnikan iman terhadap Yahweh. Berhadapan dengan berhala-berhala yang disebut dengan berbagai macam nama. Yang paling terkenal adalah Baal. Kita baca lagi 1 Raja bab 17. Kita lihat saja bagaimana perutusan Elia. Itu diceritakan pada bab 18 dengan judul Elia di Gunung Karmel. Dan pendahuluannya ayat 16-19 disebut Elia bertemu dengan Ahab, raja itu, raja yang dianggap sangat jahat di Israel.
Elia dituduh telah merusak kerajaan Israel, kerajaan utara. Itulah yang dikatakan ayat 17 bab 18. Segera sesudah Ahab, raja itu melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Elia dituduh mencelakakan Israel. Apa jawab Elia ayat 18? "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti Baal." Nah, untuk membuktikan bahwa pemujaan Baal itu keliru, mulailah drama yang diceritakan pada ayat 20 sampai dengan ayat 46 ini. Kita lihat ya dramanya seperti apa, mudahnya begini. Baal itu mempunyai nabi. Yahwisme juga mempunyai nabi. Tidak dikenal nabi-nabi itu namanya siapa. Dan nabi-nabi Baal itu yang didukung oleh raja membunuh nabi-nabi Yahwisme. Tinggal seorang nabi yang namanya Elia. Tentu kalau dilihat jumlahnya, Elia pasti kalah. Tetapi apa yang terjadi dijelaskan, diceritakan pada kisah ini. Nabi-nabi Baal, saya baca ayat 26. Pertandingannya, dramanya dimulai pada ayat sebelumnya. Ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Jadi ini pertandingan 1 lawan 450. Nabi-nabi Baal diberi kesempatan lebih dulu untuk menunjukkan kuasa Baal. Menarik sekali. Ayat 26. Mereka itu nabi-nabi Baal, mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Silahkan menggambarkan peristiwa pertandingan itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Ini kalau dibaca dengan agak nakal, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, itu mungkin sedang pergi ke kamar mandi." Maka mereka memanggil lebih keras, menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian.
kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Nah sekarang Elia yang mulai main. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, dia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu apa yang terjadi? Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Nah yang paling penting tentu saja adalah ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat keadaan itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Apa yang terjadi mengerikan? Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi ini perjanjian lama ya. Jadi kekerasan-kekerasan semacam ini masih sangat biasa. Tentu ini berkaitan dengan kesadaran moral di dalam sejarah umat manusia. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang kejam-kejam, itu ya masih zaman dulu, kesadaran moralnya belum tumbuh dengan baik. Seperti zaman perjanjian lama yang kita baca tadi itu. Keberhasilan Elia itu apa? Keberhasilan Elia boleh dikatakan ada 3. Dari kisah tadi kan berakhir pada ayat 39, dinyatakan dengan sangat jelas bahwa Yahweh adalah Allah Israel yang membawa umat Allah, membawa mereka dari Mesir, bukan Baal. Dulu pernah kita singgung, umat Allah perjanjian lama ketika keluar dari Mesir, ya memandang Yahweh itu sebagai Allah pembebas. Allah pelindung ketika mereka mengembara di padang gurun. Nah, ketika mereka berada di tempat tanah terjanji, mereka mulai bertani. Maka pertanyaan mereka, apakah Yahweh yang membebaskan kami itu Israel, adalah juga Allah yang memberikan kesuburan? Pertanyaannya logis. Ini pertanyaan di dalam komunitas yang berada di dalam tanda petik krisis kebudayaan, dari pengembara menjadi petani. Oleh karena itu dijawab dengan cerita tadi, buktinya apa? Bahwa Yahweh adalah Allah yang memberikan kesuburan. Mendatangkan hujan atau menyetop hujan, bab 17 ayat 1, 1 Raja bab 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab itu raja yang tadi kita bicarakan. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ini bukti bahwa Yahweh itu menguasai tanah, menyetop hujan
Tetapi kemudian pada bab 18 ayat 1 dari kisah ini mendatangkan hujan, jadi memberikan kesuburan. Bab 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi yang dibuktikan oleh Elia adalah Allah pembebas, juga Allah yang memberikan kesuburan. Satu. Yang kedua, yang berkuasa atas hidup dan mati manusia itu bukan Baal, tetapi Yahweh. Nah, kita melompat untuk melihat buktinya. Kita bisa melihat kitab 2 Raja, bab 1 sampai 4. Jadi membuktikan bahwa Yahweh adalah Allah orang hidup dan orang mati, bisa mematikan orang tetapi juga memberikan kehidupan. Ini judulnya Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Ceritanya menarik. Saya baca ayat 1 sampai ayat 4. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnya utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Sebub, dewa Kanaan, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jadi pelihat rupanya. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakanlah kepada mereka, ini masalahnya, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jadi Raja Israel itu tanya kepada pelihat pemuja Baal Sebul yang datang, Elia mengatakan kamu pasti akan mati. Tidak usah tanya kemana-mana, jawabannya jelas. Dan itulah yang dikatakan pada ayat 16 dari bab yang sama. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jadi ini kelanjutan pertandingan antara Baal dan Yahweh. Yahweh bukan Baal, adalah Allah yang memberikan, yang menentukan hidup dan mati. Yang ketiga, Raja Israel tidak boleh memerintah dengan gaya Kanaan. Ilustrasinya, kita semua tentu sering mendengar kisah ini, kalau hafal mungkin tidak, yaitu tentang kebun anggur Nabot. 1 Raja bab
21. Jadi Raja Ahab itu kepingin kebun anggurnya Nabot, maka mau diminta, tetapi Nabot tidak mengizinkan. Laporlah dia kepada istrinya Isabel. Isabel yang mengatur sehingga Nabot dibunuh, sehingga kebun anggurnya bisa diberikan kepada Raja Ahaz itu. Cerita zaman dulu masih sering terulang pada zaman sekarang persis. Tetapi kisah ini ditempatkan di sini dengan pesan Raja Israel tidak boleh memerintah dengan gaya Kanaan seperti yang dilakukan Raja Ahab dan istrinya Yezebel terhadap Nabot. Kita baca 2 ayat saja supaya nanti dibaca sendiri, ini dijadikan drama bagus sekali. Ayat 2-3. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Tidak mau. Lalu direkayasalah mulai ayat 7. Kata Isabel istrinya kepada Ahab, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Lalu direkayasalah. Akhirnya Nabot dibunuh, kebun anggur diberikan kepada Raja Ahab. Jadi, nabi yang disebut namanya pertama, Elia, mempunyai peran besar seperti itu, memurnikan Yahwisme. Itulah sebabnya di dalam Perjanjian Baru, nama Elia ini sering disandingkan dengan Musa. Kita lihat salah satu teks, salah satu saja, Injil Markus bab 9, ayat 2-13. Itu peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 4, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama-sama dengan Musa. Kenapa 2 nama itu disandingkan? Musa itu mewakili perjanjian Sinai yang memberikan hukum kepada umat Allah, perjanjian antara Allah dan umatnya. Elia itu adalah nabi yang kembali kepada hukum Musa, memurnikan iman akan Yahweh di tengah-tengah kecenderungan sinkretisme, memasukkan beberapa macam unsur tanda petik dari bangsa-bangsa setempat ke dalam agama Yahwisme, termasuk yang tadi disebut beberapa kali dengan nama Baal. Di Musa mewakili Taurat Musa, inti perjanjian yang mengikat Allah dengan umatnya. Elia memurnikan dan bahkan memodernisasikan perjanjian itu. Dan itulah peran
seorang nabi. Ada satu hal yang menarik menurut saya, mungkin baik untuk kita simak sebentar saja. Kembali kepada 1 Raja bab 19. Nah, sesudah menang pertandingan dengan nabi-nabi Baal itu, Elia itu sendiri ketakutan. Karena musuhnya yang dilawan adalah raja. Maka Elia melarikan diri, disuruh pergi ke Gunung Horeb, bab 19, 1 Raja ayat 1-8. Nah, sesudah macam-macam wawancara antara Elia dengan Tuhan, ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ini Gunung Sinai lagi. Yang mau saya tunjukkan di dalam peristiwa ini, bagaimana Elia mengalami kehadiran Allah. Kita baca ya, 1-2 ayat saja. Pada ayat 3, bab 19, Elia takut. Maka takutlah ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia takut. Bahkan ingin mati, ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Coba silahkan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Elia sesudah berjuang gagah berani. Mungkin energinya habis, energi kejiwaan, energi kerohanian habis, maka ingin mati. Nah, ketika Elia berada di dalam keadaan seperti itu, Tuhan menyapa dia. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan, menyatakan diri di dalam apa? Kita lihat ya, bab 19 ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Satu. Yang kedua, ayat 11, masih yang sama, bagian yang akhir. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Jadi dalam tanda-tanda yang dahsyat itu Tuhan tidak ada. Baru kemudian ayat 12 bagian kedua, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Yang mau dikatakan, sekurang-kurangnya, kalau kita membacanya di dalam kacamata iman sekarang, bisa dikatakan bahwa memang Tuhan itu tidak jarang menampakkan diri di dalam hal-hal yang luar biasa. Maka seringkali kan kita kalau ikut di dalam pertemuan-pertemuan, Tuhan itu luar biasa, gitu kan? Luar biasa, luar biasa. Justru itulah yang
mungkin mau dikatakan Tuhan tidak selalu harus menampakkan diri di dalam hal-hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan di dalam peristiwa ini justru menampakkan diri di dalam hal-hal yang sama sekali tidak luar biasa. Angin sepoi basah. Hal yang biasa, sederhana. Pesan imannya, kalau boleh, kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Mari kita cari Tuhan, tidak usah di dalam hal-hal yang luar biasa. Tetapi tantangan iman kita adalah menemukan Tuhan di dalam hal-hal yang sangat biasa. Silahkan melanjutkan dengan renungan menurut keyakinan masing-masing. Kita lanjutkan. Sesudah Elia, muncullah Elisa. Dua nabi yang tidak punya tulisan yang diwariskan kepada kita. Nabi-nabi ini tidak menulis. Kumpulan pewartaan nabi yang kemudian ditulis itu baru mulai pada abad berikutnya, tahun 760-an, tidak usah dihafalkan tahunnya, tetapi pasti kenal namanya, Amos, Hosea. Tetapi peran para nabi-nabi itu, baik yang menulis maupun yang tidak menulis, sama. Peran pertama adalah mendampingi umat dan dalam pendampingan itu menyampaikan kehendak Tuhan. Menyampaikan kehendak Tuhan itu bisa berarti macam-macam, bisa menegur, bisa menghibur, bisa menyatakan hukuman, tetapi juga bisa menyatakan pembebasan. Intinya mendampingi umat. Jadi itulah peran pokok seorang nabi. Nabi dikaitkan dengan kata nubuat. Nah, nubuat itu seringkali dimengerti dengan cara yang sempit. Nubuat, seorang yang bisa bernubuat, itu artinya orang yang bisa melihat masa depan. Meramal, kurang lebih seperti itu bukan tugas seorang nabi. Tugasnya adalah menyampaikan kehendak Tuhan. Kok tahu nabi itu kehendak Tuhan itu apa? Persis itulah yang namanya karisma kenabian. Tidak semua orang mempunyai karisma itu. Raja pasti tidak punya. Karena justru ketika raja-raja Israel ini bertindak jahat, nabi mengingatkan mereka mengenai kehendak Tuhan. Seorang nabi adalah seorang yang sehati, seperasaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, meskipun yang dia sampaikan itu adalah kata-katanya, yaitu nabi, tetapi dia bisa mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Karena apa? Karena seorang nabi berkat karisma kenabian adalah pribadi yang sehati, seperasaan dengan Tuhan. Apakah itu karunia yang begitu saja diberikan? Ya tidak. Karisma kenabian, anugerah kenabian itu memang anugerah, tetapi pasti dirawat dan dikembangkan oleh nabi itu. Di dalam doa, di dalam kontemplasi, di dalam segala macam cara mempertahankan supaya karisma itu tidak luntur. Jangan-jangan nanti yang disampaikan bukan lagi kehendak Tuhan, tetapi karena karismanya luntur, karena tidak dirawat, yang disampaikan nanti bisa entah kehendaknya siapa.
Nanti bisa menjadi nabi-nabi palsu. Itu mengenai Elia. Sekarang kita berbicara mengenai Elisa. Elisa itu tampil pada tahun 853 sampai tahun 800. Yang dilakukan oleh Nabi Elisa, sekali lagi Nabi ini tidak menulis, adalah pemurnian Yahwisme, menyingkirkan Baalisme. Bedanya dengan Elia apa? Ketika Elia tampil, ia bertabrakan dengan Raja Ahab, pemuja Baal. Ketika Elisa tampil, yang menjadi raja namanya Yehu. Bisa dibaca pada apa ya? 1 Raja bab 19, kita coba lihat. Ayat 19 sampai 21, itu panggilan Elisa. Panggilannya bagus, nanti kita bisa memperhatikan nabi-nabi itu mempunyai panggilan, jadi dipanggil menjadi nabi. Itu panggilannya macam-macam rumusannya. Panggilan Elisa diceritakan begini, 1 Raja bab 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jadi panggilan Elisa itu ketika dia sedang membaca, dilempar jubah oleh Elia. Lalu akhirnya bagaimana? Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini panggilannya. Peranan Elia apa? Tadi sudah dikatakan, peranannya adalah melanjutkan pembaharuan Yahwisme. Sekarang kita meloncat pada kitab kedua Raja, bab 9. Kitab kedua Raja, bab 9. Kalau Elia tadi berhadapan dengan Raja Ahab, Elisa itu tampil ketika Raja Yehu memerintah. 2 Raja bab 9 ayat 1. Bagaimana Yehu itu dilantik. Bab 9 ayat 1 sampai 3. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramos Gilead. Apabila engkau sampai di situ, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Tugasnya Yehu apa? Nah ini kejam lagi. Ini masih berkaitan dengan Raja Ahab ayat 6. Bab 9 ayat 6. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Nah sekarang, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dan dengan demikian, aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Ini tugasnya Yehu seperti itu. Itu tugas suci. Kembali lagi, ini zaman dulu. Ini zaman perjanjian lama, ketika kesadaran moral manusia masih rendah. Tugas itu dilaksanakan apa tidak? Iya. Namanya tugas dari Tuhan, bab 10 ayat 17. 2 Raja bab 10 ayat 17. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Maka dulu pernah terjadi kitab suci perjanjian lama itu dilarang dibaca di dalam lingkungan-lingkungan yang kesadaran sukunya, pembalasan, pembunuhan itu masih sangat hidup. Dan nanti kalau membaca barang-barang seperti ini, lah saya kan hanya melakukan seperti yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Ada waktunya itu. Moga-moga sekarang sudah tidak ada lagi bangsa-bangsa yang seperti ini. Buahnya apa? Buahnya penyembahan terhadap Baal oleh Raja Yehu dengan dukungan Elisa dihapuskan. Itu diceritakan pada bab 10, 2 Raja bab 10 ayat 18 sampai 36. Kita baca 1-2 ayat. Ayat 18. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Ini trik. Jadi nanti Yehu itu mengumpulkan semua pengikut Baal di dalam suatu tempat, seolah-olah dia mengikuti Ahab, menyembah Baal, tetapi sesudah semua penyembah Baal itu dikumpulkan, akhirnya semuanya dibunuh. Ayat 28. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Yang berikutnya, Raja Yerobeam. Diceritakan pada 2 Raja bab 14. Ayat 23 dan seterusnya. Yerobeam ini mempunyai peranan besar di dalam bidang politik. Kuat tentaranya, wilayahnya diperluas. Kita baca ya, bab 14, ayat 25 misalnya. Ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabia sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dan selanjutnya. Jadi secara politik, Raja Yerobeam ini mempunyai peranan penting, mengalahkan kembali, merebut kembali wilayah-wilayah tanah terjanji yang dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya. Tetapi ayat 28. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
bersamaan dengan itu, kerajaan menjadi makmur, tetapi ketika kerajaan menjadi makmur, kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin itu semakin besar. Sejarah berulang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, di dalam pemerintahan Yerobeam ini muncul nabi yang sudah lebih kita kenal, yaitu Nabi Amos. Menarik, kita coba lihat ya, Amos. Nabi Amos. Jadi di balik tulisan Nabi Amos, itu ada kerajaan yang rajanya adalah Yerobeam, wilayahnya diperluas, kerajaannya menjadi makmur, tetapi ketidakadilan merajalela. Amos ini nabi yang khusus. Kita coba lihat bagaimana cerita mengenai panggilannya. Amos bab 1 ayat 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam ini, tadi disebut namanya, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Biasanya nabi-nabi itu berasal dari lingkungan nabi. Amos ini tidak. Dia adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Dan masa perutusannya juga tidak lama, hanya 3 bulan. Nabi-nabi yang lain itu tahun-tahunan, ini 3 bulan. Tapi bukan itu yang paling penting adalah suara kenabian ketika keadaan masyarakat umat Allah perjanjian lama itu timpang, tidak sesuai dengan cita-cita hukum perjanjian. Kita baca beberapa ayat, nanti terus dilanjutkan sendiri membaca semua kitab Nabi Amos. Bab 2 ayat 6 dan seterusnya. Judulnya adalah hukuman atas Israel. Ini Israel sudah merosot terus ya, sampai nanti puncaknya tahun 722. Ayat 6 bab 2. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Kejahatan itu apa? Selanjutnya. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang-orang sengsara. Dan selanjutnya, itu kejahatan yang menunjukkan ketidakadilan. Bab 4, ayat 1-3. Judulnya terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan. Jadi yang mabuk kemewahan itu digambarkan sebagai lembu-lembu Basan yang gemuk-gemuk itu. Yang ada di gunung Samaria yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum, dan selanjutnya. Ketidakadilan, bab 5, ayat 21-24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran
dan korban-korban sajianmu aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Lalu, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang dikritik di sini tadi kan dikatakan zaman itu negaranya makmur, ibadah meriah, tetapi ibadah yang meriah tidak dibarengi dengan pembangunan keadilan sosial. Sekarang orang mengatakan kejahatan yang ditutupi bahkan oleh ibadah. Ibadahnya meriah tetapi sebetulnya bukan ibadah yang tulus. Itu semua untuk menutupi kejahatan. Jadi Amos ini sangat keras di dalam hal itu. Nabi yang kedua yang muncul pada zaman itu adalah Nabi Hosea. Maka harus dicari Nabi Hosea. Hosea tidak berbicara banyak dan keras mengenai keadilan sosial. Yang disasar oleh Hosea adalah rasa perasaan umat Allah perjanjian lama itu. Hosea mau mengatakan, kalau misalnya saya Hosea ya, saya itu nggak bisa memahami kenapa kamu melakukan itu. Tuhan sudah begitu mencintai kamu, tetapi mengapa kamu membalas Tuhan yang mencintai itu dengan kelakuanmu yang seperti itu? Nah, daripada saya omong sendiri, kita baca saja Hosea bab 11. Itulah yang tadi saya coba ceritakan. Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Menarik. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ini sikap Allah kepada umat Allah perjanjian lama. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Apa yang terjadi? Ayat 2. Israel tidak setia. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ayat 7 sama. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Dikasihi, dibalas dengan ibadah kepada Baal. Nah, karena itu, maka mereka akan dihukum. Ayat 5. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Jadi kembali ke Mesir itu bukan dalam arti geografis kembali ke tanah Mesir, tapi Mesir itu tanah perbudakan. Nanti pada tahun 722, masyarakat atau rakyat kerajaan utara semua dibawa ke Asyur, ke tanah pembuangan. Meskipun demikian, ayat 8 sampai selanjutnya, sampai 11. Allah mengasihi, Israel berdosa, akan dihukum, tetapi kasih Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah tetap berlangsung dan Allah setia. Ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim. Hatiku berbalik dalam diriku,
belas kasihanku bangkit serentak. Nabi mendampingi umat dengan menunjukkan salahnya, dengan mengatakan bahwa kalau begitu kalian akan dihukum, tetapi tidak berhenti di situ. Nabi memberikan warta pengharapan. Ayat 11 jelas. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti dan selanjutnya. Ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Alasannya apa? Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Lalu dikatakan ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa dan selanjutnya. Sangat indah. Hosea bab 11, ingat nabi-nabi ini muncul ketika keadaan tidak menyenangkan dalam banyak arti, lahiriah, makmur, tetapi lupa bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Makasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia, Elisa, Amos, dan Hosea menjalankan tugas perutusan menanggapi panggilan Allah Yahweh dengan membuat diri mereka sehati seperasaan dengan Allah Yahweh. Bersikap sebagaimana Allah bersikap dalam memperjuangkan keadilan, dalam memberikan perhatian pada mereka yang membutuhkan, pada mereka yang sakit. Sungguh istimewa peran 4 nabi pertama dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Semoga kita pun juga terinspirasi untuk semakin menyatukan hati, pikiran, dan jiwa kita dengan Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita dan keluarga kita. Allah yang Maha Kasih, karena karunia kebangkitan putramu, kami kau selamatkan dan kau tebus. Lindungilah senantiasa keluarga-keluarga kami dengan rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.